Salam sepak bola ya. Sekarang kita bahas beberapa match ya yang baru kelar hari Minggu. Yang pertama Milan Genoa, yang Milan menang 2-1. Temu Genoa sebenarnya juga gak ada yang terlalu banyak dibahas karena kedua tim ini benar-benar mainnya timpang ya, dimana di sini Milan lebih mengandalkan kolektivitas dan Genoa pun juga nggak bagus sama sekali dalam ciri permainan. Jadi ya kesimpulannya nih Milan menang 2-1 dan ya satu gol bunuh diri dicetak oleh striker Genoa ya kalau nggak salah Scamacca, dan 3 poin ini cukup bisa untuk mengantarkan Milan lebih dekat lagi kepada zona Champions League. Oke. Nah kita ke match selanjutnya, Arsenal ketemu Fulham. Nah ini cukup menarik, di mana di awal-awal Arsenal sempat dapat gol lewat gol saya balas, cuman dianulir offside-nya lucu, hanya sebesar jari kelingking, itulah jari kelingking sepatu ya, cuman itu udah dicek sama VAR segala macam kayak dianulir. Nah sebenarnya Arsenal lawan Fulham nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak serangan lah istilahnya di babak pertama yang membahayakan ya, walaupun secara possession total Arsenal menang 69-31, cuman dari segi penyerangan di babak pertama nggak keluar. Di babak kedua Fulham dapat penalti, cetak gol tuh satu, si Maja dapat penalti, cetak gol 1-0, Fulham unggul. Sebenarnya Fulham di sini nggak main bertahan loh, cuman nggak main parkir bus istilahnya, cuman karena kualitasnya jelek jadi ya mau nggak mau mereka nggak dapat bola. Dan Arsenal di sini kembali lagi kesulitan ketika bertemu tim yang kualitasnya ini benar-benar di bawahnya. Jadi tim ini masih kadang naik, kadang turun, kadang bisa bagus lawan tim yang lain dan lawan tim yang lain buruk. Nah inilah inkonsistensi ini yang ditunjukkan di musim ini, dan di sini kelihatan juga butuh sekitar menit perpanjangan waktu 90+7 menit untuk bisa cetak satu gol. Ya lu bisa lihat dari dari keseluruhan permainan sebenarnya Arsenal ini belum hancur ya di match ini. Penjarakannya nggak seperti yang dilihat kalau misalkan kayak waktu lawan Slavia. Di sini back sayap Granit Xhaka main. Nah Granit Xhaka main jadi otomatis serangan dari wing back otomatis hanya dari back kanan Bellerin. Cuman dua DM-nya ini nggak berjalan. Elneny sama Ceballos nggak saling mendukung lah ibaratnya. Dimana di sini Ceballos lebih aktif maju, Elneny bertahannya nggak bagus-bagus banget, jadi otomatis mau nggak mau Ceballos juga ikut mundur. Jadi itulah yang mengurangi mengapa Arsenal kesulitan di match ini, sampai ya walaupun ada pergantian pemain ya, Partey masuk, PP masuk, nggak mengubah keadaan juga karena sudah terlanjur. Karena Fulham unggul di menit ke 60-an ya, dapat penalti, Arteta telah masukin pemain. Jadi inilah salah satu kesalahan mengapa tim ini nggak bisa menang di match ini, yaitu terlambat menyadari kekurangan dari taktik yang dipasang. Oke? Lalu kita ke match selanjutnya, Juventus kalah lawan Atalanta. Nah ini juga sama, Atalanta dapat gol di menit ke-87, 1-0. Cuman di sini apakah Atalanta menguasai bola? Ya, enggak juga. Di sini justru Juventus yang lebih aktif dalam menguasai bola. Cuman kembali lagi permainan and passing Juve ini jelek ya minta ampun. Karena di sini Atalanta ini mengurung dari umpan yang dituju. Di sini nggak ada Ronaldo, jadi otomatis mengandalkan Morata, Dybala. Dua pemain ini chemistry-nya belum ada. Jadi Morata gerak kemana, Dybala gerak kemana. Jadi otomatis serangan pun nggak jalan. Ditambah dua sayapnya nggak lagi out of perform, Chiesa dan McKennie. Di babak pertama nggak ada selalu serangan yang berbahaya, 0-0, dan temponya ini boring ya di babak pertama. Di babak kedua juga sama, nggak terlalu banyak serangan sampai dapat gol deflect 1-0. Nah itulah salah satu-satunya mungkin
serangan berbahaya dari Atalanta, karena dari big chance Atalanta cuma bisa cetak satu. Juventus nggak ada big chance yang membahayakan kalau menurut gua. Dua chance yang dicetak kalau berdasarkan statistik bukan merupakan chance yang membahayakan gawangnya Atalanta, cuman lebih kepada ya mendekati lah, cuman masih jauh istilahnya kalau dibilang itu big chance. Jadi ya kekalahan Juventus lawan Atalanta ini makin juga membuat berat peluang tim ini untuk bisa bersaing ke zona UCL, karena lu lawan tim kayak gini aja kalah, apalagi lawan tim-tim lain. Oke, lalu kita ke match selanjutnya, MU lawan Burnley. MU menang 3-1, juga nggak terlalu spesial ya. Di babak pertama ngantuk minta ampun. MU juga sama, passing jelek. Rashford cuma dapat satu peluang berbahaya di babak pertama. Dan Burnley mainnya hancur. Di babak kedua, Greenwood dapat gol 1, disamain sama Tarkowski dari set piece 1-1, sampai 1-1. Oleh narik pemain ya, kalau nggak salah si Cavani babak kedua masuk. Fred ditarik, lalu si Pogba kembaliin ke posisinya sebagai DM, cuman DM-nya nggak otomatis, nggak benar-benar DM, tapi lebih kepada nomor 6, posisi favoritnya dia, dengan satu DM murni, McTominay. Serangan lebih ngalir, Cavani buka ruang, Rashford masuk, Bruno masuk, Greenwood masuk, dapatlah gol kedua dari si Greenwood juga, gol di flag, asisnya Pogba. Nah, di menit ke-80-an masukin Van de Beek, si Rashford ditarik, Van de Beek ganti si Greenwood mainin di sayap kiri, masukin si Van de Beek jadi false nine. Lebih berjalan juga karena orang ini kan pergerakan tanpa bolanya bagus ya, dan pintarnya Bruno juga, dia melihat rekannya yang kosong karena Burnley ketinggalan 2-1, main keluar, MU dapat space, gol dari Cavani 3-1. Ya kesimpulannya menang 3-1, dapat 3 poin juga untuk bisa ya seenggaknya mengamankan ranking 2 lah. Oke, ntar kita lanjut lagi ya ke 2 match berikutnya. Kita lanjut ya. Tadi gue baru kelar nonton 2 match lagi, ada Napoli Inter dan Getafe Madrid. Oke, ya sebelumnya ada semifinal FA Cup lainnya, yaitu ada ya kurang begitu penting lah, Leicester lawan Southampton dan Leicester masuk final. Ya sekarang kita bahas dari Napoli ketemu Inter. Nah, Inter di babak pertama seperti biasa bermain menekan, keluar dari area pertahanannya sendiri, cuman ya end passingnya jelek. Di sini kelihatan banget duet Lautaro dengan Lukaku sama sekali nggak sepadu seperti yang biasa kita lihat. Karena apa? Dua DM Napoli, yaitu seperti Fabian Deme, lalu ada Koulibaly dengan Manolas, ini cukup aktif dalam melakukan pressing kepada para penyerang Inter. Jadi kan kalau misalkan pemain kayak Lautaro dan Lukaku ini nggak dapat space, mereka nggak bisa berbuat banyak. Di babak pertamanya nyaris Inter nggak dapat peluang. Napoli unggul 1-0 lewat gol bunuh dirinya si Handanovic. Di babak kedua, apakah ada perbaikan? Ya, nggak ada perbaikannya berarti juga. Perisic masuk, Alexis masuk. Cuman di sini Inter emang lagi laki aja emang musim ini. Eriksen dapat bola muntah ya, cetak gol dan golnya cukup bagus dari luar kotak penalti, dan ya hasil 1-1. Apakah kedua tim ini, terutama Inter ini, bersyukur dengan hasil ini? Gue bilang ya, Conte gak senang juga dengan hasil imbang 1-1 ini, karena Inter kehilangan 2 angka dan pesaing terdekatnya Milan tadi menang 2-1. Jadi otomatis persaingan gelar ini akan lebih panjang ya, karena Inter ini seperti yang gue udah bilang di preview gue kemarin, akan kesulitan ketika bertemu tim yang bermain lebih fisikal, karena striker dan juga 2 wingback Inter ini yang biasa sebagai otak serangannya nggak diberikan space, sehingga mereka nggak bisa dalam melakukan serangan-serangan yang berbahaya.
Oke. Lalu kita lanjut ke match selanjutnya. Ini juga sama, Getafe Real Madrid 0-0. Madrid main dengan, ya kalau misalkan lihat starting line up-nya yang benar-benar sebagai pemain utama cuman Asensio, Modric, dan kipernya si Courtois. Sisanya enggak. Karena apa? Pemainnya banyak yang cedera. Isco aja jadi DM. Nah, lu bisa bayangin Isco dengan Modric yang biasanya bermain lebih eksplosif ditugaskan sebagai DM. Dua center back-nya Militao dengan Victor Cus. Ya ini kan pemain muda Victor ini. Lalu ada lagi Marcelo, udah lama nggak main lagi, kualitasnya menurun. Di dua sayap Vinicius dengan Rodrigo berebut, nggak padu. Asensio nggak bisa bimbing. Mariano nggak usah banyak ditanya, ini mah kalau dia dapat bola pasti berantem dengan dirinya sendiri, nggak beda jauh dengan Brad White. Nah, di sini apakah Madrid lebih bisa dibilang menguasai pertandingan? Enggak. Justru di sini Getafe yang lebih banyak melakukan serangan-serangan berbahaya. Karena di sini Madrid ketika pegang bola mereka bingung mau ngapain. Jadi alhasil mutar-muter aja. Justru Getafe di sini yang lebih berbahaya ketika memegang bola, dan beberapa kali Courtois sampai melakukan 5 save yang cukup brilian ya. Ya, itu gue bilang man of the match-nya dia lah. Nah, selain itu, di babak pertama Madrid hancur banget mainnya. Di babak kedua, siapa? Zidane coba merubah alur ritme ya dengan memasukkan pemain-pemain senior kayak Benzema dimasukin, lalu Rodrigo ditarik, digantinya siapa? Antonio Blanco. Itu kan gue juga baru pertama kali lihat dia main. Lalu Asensio diganti Arribas. Nah, ini kan bukti bahwa Madrid ini lagi pincang banget karena banyaknya yang cedera. Apakah ketika Benzema masuk ada perubahan? Enggak juga. Karena ya benar-benar di sini Madrid ini timbang, bermain tanpa DM murni, beberapa kali ditembus oleh para pemain Getafe. Ditambah dua center back ini belum padu. Jadi konsentrasinya terbelah antara mereka mau bertahan atau menyerang. Ketika transisi mereka dari bertahan ke menyerangnya jelek juga. Jadi nggak heran kalau misalkan di sini Madrid nggak bisa cetak gol karena sisi sayapnya terutama dari Vinicius ini lebih banyak dribble sendiri. Marcelo kualitas passingnya menurun, udah menurun lah, bukan masalahnya. Di sayap kanan Odriozola bukan level top, Rodrigo juga sama. Nah, disinilah makanya gue nggak heran. Ditambah dua gelandang yang diharapkan jadi penggerak yaitu Isco dengan Modric lagi menurun. Nah, di sini gue lihat Madrid kehilangan 2 angka, ya Getafe bersyukur dapat 1 angka. Oke, sekian dulu.